Dianggap parasit keluarga. Bab 146. Sofia berangsur mengangguk-angguk seiring senyumnya yang kian lepas. Pasti. Besok? Ya, besok mama urus. Pokoknya sebisa mungkin semoga bisa diangsur. Yakinnya. Kalandra nyaris tertawa. Mereka memang selalu kompak, termasuk itu untuk urusan bisnis sekaligus mencari uang. Jadi, Kalandra merasa sangat marah jika hasil kerja keras mereka sampai diusik layaknya ketika kejadian Ibu Lasmi. Kalandra juga tidak terima jika orang-orang menganggap Sofia hanya menumpang hidup kepadanya. Karena tanpa adanya Sofia di rumah makan pun, rumah makan itu tidak mungkin semaju sekarang. Ibaratnya, Sofia sudah jadi nyawa untuk Kalandra sekeluarga, termasuk usaha mereka. Memangnya kalian ada tabungan berapa? Nanti kalau kurang, pasti papa mamah bantu. Ucap Pasana ketika di acara sahur mereka, Kalandra dan Sofia mengutarakan keinginannya. Kalandra dan Sofia kompak saling menoleh hingga membuat keduanya juga sampai bertatapan. Pelan-pelan sih, Pah. Buat modal bangunnya juga, ucap Kalandra. Ya enggak apa-apa. Andai sampai harus mengangsur 3 kali, kalau papa sama mama bantu kan, cukup diangsur sekali. Sisanya tinggal urus pembangunannya. Yakin Pak Sana? Lagi, Sofia dan Kalandra kompak saling tatap. Kali ini, keduanya tersenyum ceria. Tadinya si mamahnya anak-anak, mau jual sawahnya, tapi aku bilang jangan, ucap Kalandra. Jangan, Mbak, omel Ibu Kalsum yang kemudian ceramah panjang lebar. Itu sawah ditanami saja. Bisa juga nanti berasnya buat stok di rumah makan. Pakai beras sendiri kan lebih greget, lanjut Ibu Kalsum. Oh, iya, di kecamatannya Mbak, di pasarnya, semalam ada ribut-ribut para laki-laki cantik. Papa dapat kabar dari orang papa. Tapi papa kayak kenal sama mereka. Ada Fajar, terus wanita gendut yang ban asteris ing banti eng wari asteris anya. Kok mirip Jihan? Ucap Pasana. Belum apa-apa, Kalandra sudah langsung tertawa. Karena kemarin malam pun, itu menjadi salah satu obrolan utama kebersamaannya dengan Pak Haji dan Dr. Andri. Lebih gokilnya lagi, ternyata sampai ada video dari keributan yang dimaksud dan bahkan sampai viral. Tampak jelas, Jihan yang menyeruduk kemudian membanting setiap wari asteris A-nya yang beberapa di antaranya berusaha saling bunuh asteris H. Sebagian dari mereka menggunakan batu besar, dan sebagiannya lagi tak segan menggunakan pecahan kaca dari gerobak lapaknya Jihan. Si Jihan mirip sumo. Kuat banget. Padahal kalau sekelas wari asteris akan kekuatannya tiada dua. Komentar Ibu Kalsum terheran-heran melihat rekaman videonya di ponsel sang suami. Ini lapak dagangnya hancur, iya. Duh, kasihan si Jihan, komentar Sofia ikut menonton dan berdiri di sebelah Ibu Kalsum. Untungnya Jihan dapat ganti rugi. Kemarin setelah kejadian kan kebetulan kami bertemu di kontrakan. Ya lucu, ya kasihan, ya takjub juga. Dia sampai bikin para wariem KO. Komentar Kalandra yang juga mengabarkan, bahwa Jihan yang sekarang sudah sangat berubah. Jihan yang sekarang sangat pekerja keras. Selain itu, Jihan yang sekarang juga sudah peduli kepada Sepri. Tak kalah harus dikabarkan, Jihan yang sekarang bertetangga dengan Dr. Andri. Keduanya tetangga sebelah di kontrakan. Lihat komentarnya, netizen pada minta Jihan buat diangkat jadi duta keamanan setempat. Hahaha, Ibu Kalsum ngakak. Duta seruduk Bantieng, pantas nama S-nya S gepluk cap gajah duduk. Membaca komentar para netizen yang benar-benar lucu mengenai aksi berani Jihan memisahkan para wari asteris A yang sibuk berusaha saling bun asteris U, kebersamaan di sana menjadi mirip menonton film aksi. Berasa nonton film mafia, lirik Kalandra dan membuat ketiga orang dewasa yang bersamanya, kompak membenarkan. Ketiganya masih tertawa, dan langsung syok lantaran lantunan imsak yang berkumandang padahal mereka baru menyentuh sedikit menu sahur mereka. Kebanyakan ngobrol ini, ucap Ibu Kalsum di sisa tawanya. Tak beda dengan keluarga Kalandra, di Jakarta,
Widi yang telah menjelma menjadi Nyonya Lim, juga tengah tertawa bersama sang suami gara-gara video Jihan yang ternyata viral. Serame ini. Aku beneran enggak ngangka sih, kenal kamu jadi kenal orang-orang ajaib. Ucap Sekretaris Lim masih melongok layar ponsel sang istri yang berisi video Jihan. Widi yang sampai sesak napas menahan tawa, berangsur menatap wajah suaminya. Tapi aku kecewa, kenapa Jihan enggak banting si Fajar juga? Keluh Sekretaris Lim. Kalau tuh orang masih kecewa, pasti bakalan ngerasain serudukan sekaligus banti ngan si Jihan kok, Pah. Yakin Widi yang kemudian sengaja mengirimkan video tersebut kepada Sofia. Kalian, dapat videonya juga, enggak? Biar saya yang coba kudanya dulu. Ucap Pak Haji heboh berniat naik ke kuda pengantin sunat milik sang cucu. Suasana rumah makan Sofia tak hanya ramai, tapi juga meriah atas adanya pasukan drum band maupun kuda lumping yang akan mengiringi pengantin sunat di sana. Adalah Mas Fauzan atau itu Ojan, cucu laki-laki pertama Pak Haji dan digadang-gadang menjadi generasi penerus musafir cinta di masa depan. Cucu yang juga menjadi kesayangan Pak Haji apalagi Mas Ojan merupakan satu-satunya anak laki-laki. Jangan, Mbah. Bahaya. Tegur Kalandra sembari menahan Pak Haji agar mengurungkan niatnya. Pak Haji tidak terima dan menatap kesal Kalandra. Saya tuan rumah loh Pak pengacara. Tuh lihat, istri saya saja sudah dirias mirip bidadari surga. Andai Mbah sampai terdepak kuda, musafir cinta beneran binasa karena generasi yang akan melanjutkan, masih piik begini. Yakin Kalandra. Sebagai tuan rumah acara, khusus hari ini, waktu Kalandra sekeluarga benar-benar fokus kepada acaranya Pak Haji. Terus, saya ngapain dong, Pak pengacara? Tanya Pak Haji yang menjadi tidak jadi naik kuda pengantin sunatnya. Tanpa pikir panjang, Kalandra langsung menuntun Pak Haji ke sebelah. Di sana ada rombongan kuda lumping yang juga sudah siap pentas. Semua warga sampai kepo dan begitu antusias menonton. Layaknya kemeriahan pada kebanyakan, mereka juga mengabadikan momen keramaian di sana menggunakan ponsel canggih masing-masing, menjadi rekaman video. Sudah langsung saja, Pak Gede. Pak Gede jadi barongannya, mendemnya mendem janda. Biar sekali dapat, langsung banyak. Yakin Jihan yang walau tengah sibuk mengurus prasmanan khusus es gepluk, tetap saja masih aktif memperhatikan suasana. Pinter kamu, Han. Gara-gara terbiasa minum obat cinta dengan dosis tepat sih, ya. Ucap Pak Haji semringah. Ini baru dokter. Bayangkan kalau gebetan kudu asteriskun dan sekelasnya, Pak Gede. Bisa-bisa omonganku jadi petuah dan aku digendong ke sana kesini kayak macam du asteriskun cilik ponari. Balas Jihan sembari meracik setiap esnya. Kasihan yang gendong lah. Punggungnya pasti remuk bahkan lama-lama bas asteris uke kalau yang digendong segede kamu. Balas Pak Haji mantap menghi asteris layaknya biasa. Tak hanya Jihan yang langsung terbahak. Karena Kalandra yang tengah memegangi sekaligus menjaga Pak Haji juga sudah langsung sibuk menahan tawa. Mah, lihat suamiku kalau sudah sama Pak Haji apalagi ditambah Jihan, beneran enggak ada wibawa-wibawanya. Ucap Sofia yang mengawasi dari lantai atas bersama Ibu Kalsum. Ibu Kalsum hanya mesem sebelum akhirnya mengawasi kedua cucunya yang tetap anteng tidur di dalam troli, walau suasana di bawah benar-benar ramai. Lain dengan Daim yang ikut heboh bersama sang kakek di bawah sana, menonton drum band dan juga kuda lumping. Tampak jelas jika Daim terpukau pada kedua hiburan yang Pak Haji sajikan dan sukses menyedot perhatian banyak orang. Kedepannya, siap menampung acara besar lagi, yah, Mbak. Ucap Ibu Kalsum. Sofia yang awalnya masih mengawasi suasana di bawah, berangsur menatap sang ibu mertua. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Iya, Mah, lumayan banget. Kedepannya pun bisa buat usaha anak-anak. Nah iya, siapin semuanya sekarang buat masa depan anak-anak. Mama makin semangat, enggak sabar lihat anak-anak. Mas Daim, Mbak Azura, Mas Azam, adik-adik mereka,
ucap Ibu Kalsum antusias. Sofia yang menjadi tersipu, bertanya, memangnya, harus kasih adik berapa lagi, Mah? Sebanyak-banyaknya, lah, balas Ibu Kalsum dengan entengnya. Di lantai bawah dan di depan rumah makan yang sampai di teratak, Kalandra refleks menoleh sekaligus menengadah, membuatnya memergoki sang istri tengah berbincang bertabur senyum bahkan tawa dengan Ibu Kalsum. Es sayang, sini, katanya mau es gepluk. Seru Kalandra sengaja karena takut, suaranya tak sampai terdengar sang istri mengingat suasana di sana benar-benar ramai. Pak Haji yang refleks memastikan apa yang Kalandra perhatikan, refleks berseru, es gepluk yang jual gajah duduk. Sofia terpingkal-pingkal mendengarnya apalagi Jihan langsung misuh-misuh. Tubuh gajah, rezeki juga gajah. Ucap Jihan. Acara syukuran sunat cucu Pak Haji berangsur sangat meriah. Mereka yang ada di sana tak hanya terhibur. Karena beberapa dari mereka terinspirasi untuk menggelar acaranya di rumah makan Sofia juga. Ibaratnya, acara Pak Haji menjadi ajang promosi kinerja rumah makan Sofia, apalagi acara di sana tak kalah dari acara di hotel ternama. Meninggalkan suasana di kampung, di kota dan itu di Jakarta, Sekretaris Slim kembali dibuat tersipu oleh kelakuan istrinya. Di depan sana, Widi sibuk mengawasi sekitar seiring langkah wanita itu yang makin lama menjadi langkah yang begitu ragu. Ini kemana? Iya. Ini aku nyasar lagi. Ini rumah kenapa harus segede ini? Sih nampung 1000 orang pun muat. Keluh Widi sambil terus melangkah. Kenapa enggak tanya ke Google saja, sih, Mah? Ucap Sekretaris Lim masih belum bisa menyudahi senyum khas kasmarannya. Mendengar suara sang suami, Widi buru-buru balik badan. Ia dapati, di belakang sana, pria berkacamata itu sudah sibuk tersenyum karena ulahnya. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya kediaman mereka yang memang masih merupakan kediaman Tuan Mahesa. Es sayang. Rengek Widi buru-buru melangkah menghampiri sang suami. Ia yakin, Sekretaris Lim belum lama pulang. Terbukti, jas abu-abu yang pagi tadi ia pakaikan sudah menghiasi pundak pria itu. Papa pulang lebih awal, sergah Widi. Mau ada acara buka bersama, jadi aku sekalian ajak mama. Anak-anak mau sekalian diajak juga. Tapi lebih baiknya jangan karena di sana banyak orang. Takutnya mereka juga enggak nyaman. Enggak apa-apa, Pak. Di rumah saja. Di rumah pun sudah ada wahana main luas. Wahana yang Widi maksud tak beda dengan suasana wahana di pusat perbelanjaan. Selain banyak, tempatnya juga sangat luas hingga anak-anak Widi dan juga anak-anak Resti bisa main dengan sangat leluasa. Bahkan tak jarang, orang tua Resti yang kelakuannya sudah kembali mirip anak-anak, turut bermain di sana. Selain itu, layaknya kedua anak Resti, ketiga anak Widi juga sudah langsung sekolah. Kehidupan mewah dengan pendidikan yang sangat terjamin benar-benar telah Widi dan anak-anaknya rasakan. Ini, aku mau antar ini dulu ke Alea, ucap Widi sembari menyodorkan karton coklat yang ia bawa. Itu apa? Tanya Sekretaris Lim sembari merangkul sang istri. Tadi kami habis pergi, dan ini belanjaannya, balas Widi yang hari ini memang baru diajak keliling salah satu mal oleh Alea. Kamu beli apa? Jangan bilang, kamu enggak beli apa-apa. Atau beli tapi sedikit. Tuding Sekretaris Lim sembari menatap curiga sang istri yang langsung membalasnya dengan tersenyum tak berdosa. Aku kan sudah punya semua, Pak. Kamu sudah sediain semuanya. Ya tetap beda, sayang. Di mana-mana suami minta istri buat sehemat mungkin. Nah, Papa. Jangan samakan aku dengan suami lain. Balas Sekretaris Lim sembari mencubit gemas hidung sang istri. Kue lebaran memenuhi meja ruang tamu dan keluarga. Aneka opor dan masakan khas lebaran juga tengah Sofia siapkan di meja makan. Ada opor dan juga ketupat, selain aneka pelengkap lainnya. Ditemani ocehan dari kedua bayinya yang ada di dalam troli, pagi ini urusan makanan sudah Sofia selesaikan. Kangen suasana sahur lagi?
keluh Kalandra yang melangkah sambil memasang kancing koko lengan pendek warna lilaknya. Ia merengek bak bayi, membiarkan Daim lari ke samping menghampiri Pak Sana. Sofia tersenyum hangat memandangi wajah suaminya. 1 bulan telah berlalu dan mereka lewati penuh warna. Banyak kejadian tak terlupakan di bulan puasa pertama mereka sebagai suami istri, walau Sofia tak ikut menjalani puasa maupun salat tarawih layaknya anggota keluarga lain. Bismillah, bulan puasa besok lebih berwarna. Ucap Sofia. Asal Pak Haji masih hidup, saja. Celoteh Ibu Kalsum yang baru datang dan juga memakai nuansa lilac yang memang mereka pilih menjadi warna pakaian keluarga mereka di hari yang fitri kini. Walau semuanya kompak tertawa, Pak Sana tetap menegur sang istri agar lebih menjaga ucapannya. Orang kayak Pak Haji harusnya sih panjang umur. Ada ciri-ciri khususnya, kan? Ujar Kalandra yang kemudian juga berkata, kasihan. Dari awal puasa sampai puasa berakhir, tetap belum dapat janda pengganti. Orang pilih-pilih. Andai mau sama sembarang janda, khususnya yang sudah berumur dan banyak tanggungan, pasti ya dapat. Sela Ibu Kalsum yang kemudian mengemban asam. Mamah mandi dulu, biar semuanya rapi. Sofia langsung mengangguk-angguk paham kemudian pamit. Sayang, Widi sudah sampai mana? Kena macet? Enggak, tanya Kalandra sembari mengemban Azura yang juga sudah memakai seragam gamis warna lilac lengkap dengan ciputnya. Bentar lagi paling sampai, Mas. Ucap Sofia semringah. Ia sungguh bahagia karena setelah beberapa minggu terpisah, akhirnya mereka bisa bertemu bahkan bersama lagi. Tak hanya Sofia yang merasakan kebahagiaan atas lebarkan dan tengah berlangsung. Karena Kalandra dan orang tuanya juga makin bahagia karena mudiknya Widi sekeluarga, menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Sofia. Semenjak Widi sekeluarga beserta Ibu Rusmini pergi, Sofia telah menahan rindu yang kadang membuat wanita itu sibuk melamun atau malah tiba-tiba menangis. Mas Daim, buka pintu dulu yo. Bentar lagi Nini Mas sampai. Ucap Pak Sana ceria mengajak Daim untuk ceria juga. Terbukti, bocah itu langsung menirukannya. Tapi kalau kejebak salat Idul Fitri ya bisa lebih dari perkiraan, Mbak. Coba dihubungi lagi. Biasanya sebelah jalan raya sama yang dekat gang kalau lewat belakang. Biasanya kan, salatnya sampai ke jalan-jalan, ucap Ibu Kalsum. Sofia yang awalnya akan masuk kamar, refleks menghentikan langkahnya. Ah, iya, Mah. Ucapnya sembari menatap sang ibu mertua. Sekitar 1 jam kemudian, tak lama setelah Kalandra dan orang tuanya pulang dari salat Idul Fitri, dan mereka pun langsung halal bihalal di rumah, rombongan Sekretaris Lim datang. Mereka pulang bersama rombongan Tuan Mahesa menggunakan mobil besar masing-masing. Dari segi penampilan, Widi dan anak-anaknya termasuk Ibu Rusmini sudah sangat berbeda. Kulit mereka terlihat jauh lebih bersih bahkan putih, selain pakaian mereka yang tentu saja sudah berkelas. Air mata kebahagiaan tumpah mengiringi dekap erat yang mempersatukan mereka dalam kebersamaan penuh haru. Tadi mampir salat Idul Fitri dulu di dekat jalan raya depan, jadi telat, ucap Sekretaris Lim. Di sana sampai ke jalan-jalan, kan? Tapi walau ceramahnya belum beres, asal salat sudah beres, tahu-tahu sudah bubarkan yang di jalan. Ucap Kalandra yang mengakhirinya dengan tertawa. Sekretaris Lim yang kini merasa jauh lebih dekat dengan Kalandra sekeluarga, mengangguk-angguk. Bener, aku sama Widi sempat bingung, orang-orang pada kemana? Kok jalan sudah bersih? Ucapnya sembari menahan tawa, membiarkan sang istri kembali memeluk Sofia sangat erat. Mereka segera mengabadikan kebersamaan mereka melalui bidik kamera. Baik yang berupa foto maupun video. Ya sudah, ayo makan ketupat dulu. Sergah Ibu Kalsum bersemangat. Mamahnya anak-anak, masak banyak banget. Dari sore, Mas sampai ikut bantu isi beras ketupat. Potong ini itu, heboh pokoknya. Cerita Kalandra sambil merangkul mesra sang istri masuk ke bagian rumah lebih dalam bersama rombongan. Kalian beneran mau nginep lama, kan?
Terus, nginepnya di mana? Sofia mulai bawel. Apalagi tidurnya si kembar membuatnya melakukan segala sesuatunya dengan leluasa. Kami menginap di hotel sekalian mau liburan. Namun 3 hari lagi kami mau ke Yogyakarta. Cerita Widi ceria dan memang melangkah di sebelah Sofia sambil menggandeng sang suami. Mendengar itu, Sofia langsung cemberut iri. Tampang yang benar-benar manja. Buru-buru ia menoleh menatap sang suami. Aku juga mau ke Yogyakarta, Pak. Bisiknya merengek. Tentu. Sekalian bulan madu lagi. Balas Kalandra sembari tersenyum ceria. Sofia langsung tersenyum tak kalah ceria. Malahan, Sofia langsung kegirangan sembari mendekap Kalandra dan sampai menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Widi langsung geleng-geleng melihat tingkah kakaknya yang lebih manja dari wanita yang sedang mengidam. Nanti sore kami mau ke makam Resti, Mbak mau ikut sekalian, enggak? Lanjut Widi. Sofia berangsur menggeleng sembari menatap Widi. Belum 40 hari dari lahiran, Mbak belum berani ke makam. Kemarin saja, yang ke makam Bapak sama anak-anak, hanya Mas Kala. Mbak belum ikut. Berbeda dengan kehangatan Idul Fitri di kediaman keluarga Kalandra, di kediamannya, Ibu Muji yang masih duduk di kursi roda, malah menolak kehadiran Dr. Andri yang memboyong Nisa dan Pak Erdi. Yang Mama cari dari keegoisan Mama apa, sih? Kesal Dr. Andri sembari menggeleng tak habis pikir. Mama sudah begini, masih saja nggak sadar kalau apa yang Mama alami, merupakan teguran dari Allah. Sudah sana, pergi. Bukankah kalian bilang, kalian jauh lebih bahagia tanpa Mama? Buktikan. Buktikan kalau tanpa harta Mama pun, kalian bisa bahagia. Balas Ibu Muji yang sekadar berbicara saja susah hingga bibirnya miring-miring. Dr. Andri yang tak mau melukai hati putrinya Lak, berangsur mengangguk-angguk. Baik, Mah kalau ini memang maunya Mama. Karena seperti yang selama ini kami rasakan, tanpa Mama dan semua keegoisan Mama, kami jauh lebih bahagia. Kami sangat bahagia bahkan tanpa kemewahan dari Mama. Lihat klinik Mama, klinik yang awalnya sangat ramai itu nyaris tutup karena aturan tak manusiawi yang Mama terapkan. Dr. Andri meninggalkan Ibu Muji begitu saja di ruang keluarga. Namun, tidak ada sedikit pun penyesalan yang terlihat dari Ibu Muji. Wanita itu tetap mempertahankan keegoisannya tanpa peduli pada hal lain termasuk keutuhan keluarganya. Karena baginya, harga dirinya jauh lebih berharga dari apapun. Susahnya jadi duda, makan saja nggak ada yang masakin. Apalagi kalau tidur, boro-boro ada yang dikelonin. Pak Haji sengaja bernyanyi dengan suara lantang ketika memergoki Dr. Andri pulang bersama Nisa dan juga Pak Erdi. Mohon maaf lahir dan batin, Mbah. Ucap Dr. Andri yang memang sudah kebal dengan ledekan Pak Haji. Pak Haji yang tengah keliling di halaman depan kontrakan, langsung sibuk menggeleng sembari menyilangkan kedua tangannya bak superhero akan berubah. Jangan minta maaf dulu, Pak Dokter. Soalnya saya mau bikin dosa lebih banyak lagi ke Pak Dokter. Barulah nanti setelah saya puas bikin dosa, kita tinggal halal bihalal. Yakin Pak Haji? Yuk makan opor sama ketupat dulu. Ibu Fatimah janda kesayangan bikin opor yang rasanya aduhai kayak kecantikannya. Dr. Andri dan sang papa refleks menahan tahan mereka. Namun walau mamahnya jago masak, yah, Dok. Jihan beneran minus urusan masak. Dia cuman jago makan, biar pas nyeruduk sama ban astristing, dia ada tenaga. Ucap Pak Haji yang kemudian berkata, ayok, ayok, ikut ke rumah. Yang lain dan kebetulan enggak ada acara di luar pun, sudah bergabung di sana yuk Nisa sekalian. Nanti Pak Haji kasih amplop gendut, tapi enggak segendut Jihan, ya. Separah apapun Pak Haji dalam bersikap, pada kenyataannya pria itu memiliki sisi baik kepada sesama yang patut diacungi jempol. Dr. Andri yang awalnya serba punya, tapi harus menjalani kehidupan yang serba kurang, selalu merasa terenyuh di setiap menerima kebaikan pria tua itu.